Halo kaum rebahan pecinta film, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah film bergenre drama komedi yang dirilis pada tahun 2021, berjudul Cruella. Nama aslinya adalah Esterla. Dia memiliki keunikan pada rambutnya yang memiliki dua warna, satu hitam yang menunjukkan sikap jahat, dan satu putih sebagai sikap baik. Istimewanya, ia adalah seorang anak yang sangat jenius. Akan tetapi Esterla memiliki kepribadian ganda. Esterla sangat tertarik dengan desain, bahkan ketika usianya masih sangat belia, dan ia sangat mencintai binatang khususnya anjing. Esterla bahkan memungut anjing liar di jalanan yang dia beri nama Buddy. Dan di sini kita akan kupas semuanya setajam silet. Bukan. Film dimulai dengan seorang anak yang akan memasuki sekolah. Ibunya berkata bahwa namanya Esterla bukan Cruella, dan jangan sampai sisi buruk Cruella menguasai tubuhnya. Goodbye, Cruella. Cruella mempunyai seorang teman bernama Anita. Di sini Esterla sering dibully karena keanehannya itu, sehingga dominan sisi buruk Cruella sering muncul dan menguasainya. Dia sering berkelahi membalas orang-orang yang membulinya. Tidak aneh Esterla mendapat banyak hukuman dari kepala sekolah. Dan pada akhirnya Esterla dikeluarkan. Kemudian Esterla dan ibunya memutuskan pindah ke kota London. Di dalam perjalanan Esterla ingin berkunjung ke tempat pemandian air mancur. Sebelum itu si ibu berhenti sejenak ke tempat teman lamanya untuk meminjam uang demi bertahan hidup untuk sementara di London. Setelah sampai di sebuah pesta dansa, sang ibu berpesan agar Esterla tetap menunggu di dalam mobil. Namun tak beberapa lama setelah ibunya pergi, kemudian Esterla melihat fashion show yang tentu saja membuatnya tertarik karena dia bercita-cita menjadi seorang desainer. Akhirnya memutuskan untuk keluar. Woody sang anjing berlari masuk ke dalam. Dan tentu saja Cruella mencoba untuk mengejarnya. Ternyata di dalam ruangan tersebut sudah ada 3 anjing penjaga bersiap-siap untuk berlari. Di sini Esterla menyaksikan langsung dengan matanya sendiri ketika ibunya terbunuh karena didorong jatuh ke tebing oleh 3 anjing penjaga yang ganas milik Baroness. Di mana momen kematian ibunya ini merupakan kesaksian bagi Esterla sendiri yang nantinya akan menentukan jalan Esterla sebagai sosok Cruella. Karena ini akan membentuk rasa dendamnya yang sangat besar kepada Baroness yang sudah membunuh ibunya. Beruntung Esterla berhasil kabur dan bersembunyi di sebuah truk sampah yang kemudian membawanya ke kota London. Esterla yang tinggal sendirian bertemu dengan 2 orang anak yatim piatu yang sama seperti dirinya, yaitu Chester dan Horace. Dan kemudian mengajak Esterla untuk tinggal bersama mereka. Demi kelangsungan hidupnya, mereka melakukan aksi mencopet. Singkat cerita, Esterla tumbuh besar bersama 2 teman pencopetnya itu. Walaupun Esterla kini hidup dengan hasil mencopet, dia tidak lupa akan bakatnya dalam bidang mendesain. Dia mendesain pakaian penyamaran mereka untuk mencuri. Sampai suatu hari temannya yang melihat bakat Esterla itu, kemudian membantu Esterla untuk bisa bekerja di salah satu butik desain ternama di London, yaitu Liberty Department Store. Lalu sampailah saat momen ketika Esterla mabuk. Ia menghias semua etalase butik itu dengan gaya eksentriknya yang menarik. Tetapi tidak untuk bosnya yang marah akan sikap Esterla, dan langsung memecat Esterla. Tidak disangka-sangka dekorasi yang tidak disadarinya itu menarik perhatian Baroness. Baroness? That window display. Seorang perancang busana yang melegenda di dunia fashion.
Baroness pun menawarkan Esterla untuk menjadi salah satu perancang busananya. It's the dress. Awalnya Esterla sangat senang bekerja dengan Baroness, dan selalu berusaha untuk membuat Baroness terkesan dengan hasil desainnya. Triumph. My last show. Shall I read to you from Tattletale? Design. She really is a genius. Kini berubah ketika suatu hari Esterla tahu kalau Baroness adalah orang yang mencuri kalung ibunya dan bertanggung jawab atas kematian ibunya. Kemudian Esterla menanyakan kalung tersebut. Baroness berkata bahwa kalung itu adalah kalung turun-temurun milik keluarganya yang sempat dicuri oleh seorang pegawai. Esterla tidak terima hal tersebut dan menginginkan kalung itu kembali. Terrible person to take care of, and she failed. Basic shakedown situation. Kemudian ia menyusun rencana untuk mencuri kalung dan ketiga anjingnya tersebut dengan bantuan kedua temannya. Lalu Esterla muncul dalam acara promosi desain terbaru Baroness itu. Miss. Dengan rambutnya yang berwarna hitam putih. Namun sangat disayangkan di sini Baroness memakai kalung itu, yang pada scene sebelumnya Chester dan Horace sedang menjalankan aksi mereka untuk mencari tempat kalung itu. Cruella mendekat. Nothing to see here. Ketika Cruella berhasil mengambil kalung itu, Baroness lantas memanggil ketiga anjingnya dengan membunyikan fluid. Seketika Cruella sangat kaget, dia teringat akan peluit yang sama digunakan untuk membunuh ibunya. Dengan bantuan teman masa kecilnya yang sekarang bekerja sebagai jurnalis, Cruella memperoleh ketenaran. Berpindah pada Chester dan Horace, mereka di sini berhasil menghadang dan mencuri ketiga anjing milik Baroness. Sebelumnya Cruella selalu membuat Baroness marah. Cruella selalu muncul dan bersabotase di setiap acara peragaan Baroness. Singkat cerita, akhirnya Baroness mengetahui siapa sebenarnya Cruella. Baroness pun berusaha untuk membunuhnya dengan membakar tempat rahasia Cruella. Cruella yang sudah terikat pun hanya bisa pasrah. Dan pada saat itu pelayan Baroness yang bernama John menyelamatkannya. Beruntung Cruella selamat. Lalu di sini John menunjukkan rahasia kalung milik Cruella. Ada kunci rahasia dari kalung tersebut. Kunci dari kotak rahasia yang berisi akta kelahiran Esterla dan surat wasiat dari mendiang ayahnya. Esterla juga dikagetkan bahwa ternyata Baroness merupakan ibu kandungnya sendiri. John menceritakan semuanya. Ketika Cruella lahir, Baroness mengutus John untuk melenyapkan Cruella yang masih bayi. John tidak melakukannya, dan memberikan bayi itu kepada seorang pelayan dari tempat tinggal Baroness, dan membesarkan Esterla secara rahasia. Cruella yang tidak bisa menerima kenyataan itu kemudian berniat untuk menghancurkan bisnis Baroness yang tidak lain ibunya sendiri. Cruella melepaskan Chester dan Horace setelah sebelumnya tertangkap oleh Baroness. Berpindah pada scene selanjutnya, Cruella menyelinap ke tempat pergelaran acara Baroness. Cruella yang datang sebagai Esterla menjelaskan bahwa ia adalah anak kandung Baroness. Kemudian Baroness berpura-pura meminta maaf dan memeluknya. Saat itu juga Baroness mendorong Cruella dari tebing. Sama persis seperti apa yang dia lakukan kepada ibu yang mengasuhnya dulu. Ketika hal itu terjadi, seluruh tamu menyaksikan apa yang dilakukan Baroness. Beruntung dengan kejeniusannya Cruella selamat, karena sudah menyiapkan parasut dalam busana yang dikenakan. Nah, di sini ia mampu membuat nama Baroness hancur, dan semua orang percaya bahwa Esterla sudah benar-benar tiada, dengan bukti makan palsu yang dibuatnya. Sebelum kematian palsunya, Cruella sudah merubah semua warisan sang ayah yang diberikan kepada Cruella. Kemudian Estella yang datang sebagai Cruella kembali ke tempat itu dan menyaksikan Baroness yang sedang ditangkap polisi. Ia juga merubah nama rumahnya menjadi Hellhole, yang berarti rumah neraka.
Di akhir cerita kita diperlihatkan dengan Cruella yang memakai pakaian mirip seperti kulit anjingnya Baroness. Cruella dan dua temannya pun kini mampu menyingkirkan desain busana ternama Baroness. Dan tamat. Bus.